Victories with 12 knockouts from Kalimantan, Indonesia. The undefeated El Chino Daud Yordan. Daud Yordan berjuang mewujudkan mimpi jadi petinju level dunia sejak kecil. Saya terlahir dari keluarga petani miskin di desa Simpang II, Kalimantan Barat. Sejak usia 8 tahun, Daud Chino Yordan harus merantau meninggalkan kedua orang tua dan tinggal bersama abang kandungnya, Damianus Yordan. Latihan fisik yang keras dan tak punya waktu bermain dengan anak-anak sebaya jadi jalan hidup yang harus saya jalani. Sambil melanjutkan sekolah dasar, hari-hari saya dipenuhi dengan latihan tinju mulai pagi, siang, dan sore. Hidup saya fokus mengejar cita-cita menjadi petinju profesional. Setelah lulus sekolah dasar tahun 2001, saya mendapat undangan dari Pertina Pusat di Jakarta. Kepercayaan diri mengejar mimpi jadi semakin besar. Waktu terus bergulir dan banyak gelar junior dan nasional yang saya dapat sambil sekolah. Saat masih SMA, saya mendapat kesempatan mewakili Indonesia di kualifikasi Olimpiade 2004. Tapi saya kalah dan gagal. Kegagalan itu tetap jadi pelajaran berharga dalam hidup saya. Pada 2005, saya lulus SMA dan memutuskan pulang kampung untuk mempersiapkan diri terjun ke tinju profesional. Saya sering memenangkan pertarungan gelar tinju profesional yang waktu itu masih rutin disiarkan di televisi. Saya dipertemukan dengan orang-orang yang peduli tinju, hingga membawa saya ke level internasional, seperti kehadiran promotor Mahkota Promotions, yang dipimpin Raja Sabta Oktohari. Prestasi saya di gelar tinju profesional juga pernah dilirik promotor kaliber dunia, Golden Boy Promotions, milik Oscar de la Hoya di tahun 2008. Sebelum dilirik Golden Boy Promotions, saya memang sudah bertarung di level Asia Tenggara, menang di Thailand dan Singapura. Tapi karier dan popularitas saya langsung melesat setelah bertarung dan menang di Las Vegas. Lawan saya saat itu adalah petinju asal Meksiko, Antonio Mesa. Itu salah satu momen yang tak akan terlupakan dalam karier saya. Saya merasa bangga karena mampu meraih kemenangan di Amerika. Selain itu bisa membawa nama bangsa Indonesia dikenal karena prestasi. Saya pernah kalah dari juara kelas bulu interim WBA, Celestino Caballero, di Florida, AS pada 2010. Faktor utama yang membuat saya kalah adalah persoalan non-teknis. Kami tiba di Florida terlalu mepet dengan jadwal pertandingan. Caballero sempat menjatuhkan saya di ronde kedua, tapi saya coba bangkit dan bertahan hingga 12 ronde. Saya dinyatakan kalah angka secara mutlak di laga tersebut. Ini menjadi pelajaran buat saya dan tim. Setahun kemudian, saya juga mendapat pelajaran berharga untuk kedua kali. Kali ini, saya kalah dari senior saya, Chris John. Saya akui saat itu banyak mendapat pelajaran berharga dari Chris John. Semula, saya sangat yakin bisa menumbangkannya. Tapi, dia ternyata petinju pintar. Terang saja, dia juga lebih dulu punya pengalaman bertanding di level internasional. Dia bisa mengatur ritme sehingga saya kehabisan tenaga. Boleh dibilang saya bertarung seperti banteng dan Chris John adalah matadornya kala itu. Setelah merasakan kekalahan melawan Chris John, saya mulai belajar jadi petinju yang lebih dewasa. Tidak harus mengumbar kekuatan di awal ronde dan lebih mengutamakan strategi. Lawan Chris John adalah kekalahan kedua saya di ajang internasional, tapi tidak membuat saya putus asa. Pada 2018, saya mampu merebut gelar juara dunia kelas ringan WBO dengan menumbangkan petinju Rusia, Pavel Malikov. Pada 2019, gelar saya bertambah usai menang TKO lawan Michael Mokona dalam perebutan gelar juara dunia, versi Indonesian Boxing Association, di Malang. Itu menjadi pertarungan terakhir saya sebelum pandemi virus corona meluas. Saat ini, karier saya mandek hampir setahun di masa pandemi virus corona. Rencana saya dan promotor Mahkota Promotions jadi berantakan. Sekarang saya menginjak usia 33 tahun. Meski tak bisa dibilang muda lagi, saya masih yakin bisa eksis bertanding hingga 6 hingga 8 tahun ke depan. Bisa bertarung di luar negeri dan mencoba mencapai prestasi internasional lebih bergengsi lagi. Oleh karena itu, saya ingin membagi pengalaman serta menularkan mimpi jadi petinju internasional. Kalau bisa harus lebih hebat dari prestasi Daud Chino Yordan. Salam olahraga dan jaga sportivitas, salam dan salam dari Tinju Dunia 2021.